Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Isma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, inna asdaqal kalami kalamullahi ta'ala wa khairil hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin, para hamba Allah, mari kita simak firman Allah Ta'ala yang tercantum dalam Al-Quran surat Al-Hadid surat ke-57 ayat 22 dan 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tiada suatu musibah pun atau tiada suatu bencana pun yang terjadi dan yang menimpa dan yang terjadi di bumi ini, dan tidak pula itu menimpa mengenai dirimu wahai manusia, illa fi kitab, melainkan itu telah tertulis dalam kitab di Lauh Mahfuz sebelum kami menjadikannya atau menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu Allah, atas Allah adalah yasir, amat gampang dan mudah sekali. Kami jelaskan yang demikian itu likai la ta'sau, agar supaya kamu jangan berduka cita, bersedih hati, ala ma fatakum, atas apa yang luput daripada kamu, wala tafrahu bima atakum, dan supaya jangan pula kamu terlalu bergembira terhadap apa yang diberikan Allah kepadamu. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang sombong lagi membanggakan diri. Kaum muslimin, para hamba Allah, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa musibah sekecil apapun dia, bencana sekecil apapun dia, petaka sekecil apapun dia, kapan dan dimanapun dia terjadi, semuanya itu telah tertulis, telah tercatat di alam azali sana sebelum segala sesuatu Allah ciptakan. Begitu penjelasan para ulama tafsir.
Maka apa yang terjadi, apa yang telah terjadi, itu telah sesuai, tidak menyimpang, tidak meleset, pas dengan apa yang telah Allah gariskan, Allah tuliskan sebelum Dia menciptakan segala sesuatu yang ada ini. Dia Maha Tahu. Pengetahuannya meliput menjangkau terhadap sesuatu sebelum, sedang, dan akan. Itu yang pertama. Lalu musibah. Apa itu musibah? Secara bahasa musibah itu asaba yusibu adalah sesuatu yang menimpa. Sesuatu yang mengenai. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ma adal mu'min, segala sesuatu yang menyakiti, yang mengganggu orang mukmin adalah musibah. Ma yusibul insana mim makruh, apapun yang menimpa manusia, sesuatu yang menimpanya itu tidak disenanginya, tidak disukainya, tidak diinginkannya terjadi, namanya musibah. Jadi musibah itu apapun yang kita tidak ingin itu terjadi, menimpa kita. Kita merasa tidak nyaman, terganggu, merasa tersakiti atau menderita, namanya musibah. Walau hanya sekedar penat, dalam hadis-hadis diserahkan, walaupun hanya sekedar penat, letih, atau ngilu-ngilu, atau kelilipan, gatal-gatal, encok. Ini kesimpulan yang kita tarik dari berbagai macam hadis. Karena semuanya itu mengganggu, tidak disukai, dan tidak diingini oleh siapapun juga. Benarlah dia musibah. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa tidak ada sesuatu apapun juga yang terjadi di alam ini yang terjadinya begitu saja tanpa restu, tanpa izin Allah, Raja di raja alam semesta ini. Segala yang masuk, segala yang keluar, segala yang turun, segala yang naik, segala yang bergerak, pokoknya kullu syai', segala yang ada ini tidak ada yang berlaku, yang terjadi begitu saja tanpa restunya. Karena dialah penguasa alam ini. Dialah al-malikul haqnya, raja yang sebenarnya. Dia pengendalinya, dia pengaturnya. Dia yang mengurus. Jika dia tidak berkehendak, tidak jadi. Ma lam yasha' lam yakun. Apa yang tidak dia kehendakinya terjadi. Bagaimanapun kita berkehendak, makhluk ini berkehendak. Ma syaa kana, apa yang dia kehendaki, apa yang ingin terjadi dia. Maka apa yang telah terjadi sesuai dengan kehendak dia. Apa yang belum terjadi kita tidak tahu. Karena semuanya adalah dalam ilmu Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, khusus apa yang terjadi bagi seorang mukmin atau seorang muslim. Hal-hal yang tidak diingininya, yang tidak menyenangkannya. Musibah juga namanya, iya. Tapi itu baginya ujian. Namanya bala. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah
Demi sungguh kami pasti akan membalai, mencobai kamu, menguji kamu. Wala nabluwannakum bisyai', dengan sesuatu berupa khauf, ketakutan, al-ju', kelaparan, wa naqsi minal amwal, kekurangan harta benda, atau yang menimpa diri, atau juga yang menimpa tanam-tanaman kita. Apa yang menimpa, apa yang terjadi itu namanya musibah. Baik menimpa fisik kita, diri kita, jasmani kita, badan kita, ataupun yang menimpa psikis, jiwa kita. Takut, cemas, khawatir, sedih, duka, nestapa, gelisah, tidak tenang, itu yang menimpa psikis kita. Berarti musibah itu dua. Ada yang menimpa fisik, ada yang menimpa psikis, jiwa kita. Sedih musibah. Khawatir juga musibah. Takut juga musibah. Ayat mengatakan bisyai'im minal khauf. Takut. Lalu ayat ke-156-nya menyebutkan alladzina idza asabathum musibah. Orang-orang yang mereka ditimpa oleh musibah berupa yang di atas tadi. Rasa takut, lapar, kekurangan harta menimpa diri dan menimpa harta benda, tanam-tanaman, itu musibah. Maka segala macam musibah yang terjadi, yang dialami oleh seorang mukmin itu ujian baginya. Ada kalanya menguji keimanannya, ada kalanya menguji kesabarannya, ada kalanya menguji ketawakalannya, ada kalanya menguji keistiqamahannya, ada kalanya menguji ketaatannya. Sekaligus musibah itu bagi seorang mukmin penghapus dosa-dosanya. Karena tidak ditimpa seorang muslim oleh suatu musibah, melainkan ada dosa yang hendak digugurkan. Ada dosa yang hendak Allah hapuskan dengan cara begitu. Firman Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syura misalnya. Wa ma asabakum min musibah fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsirin. Dan apa saja musibah yang menimpa, wa ma asaba, dan apa saja musibah yang menimpa kamu, sekecil apapun musibah, fabima kasabat aydikum, itu disebabkan lantaran perbuatan tanganmu sendiri. Dengan musibah itu Allah hendak menghapuskan, Allah hendak mengampuni, menutupi dosa-dosa dan kesalahan akibat perbuatan tanganmu itu. Salah satu cara Allah menghapuskan dosa, mengampuni kita adalah ditimpakannya dan diizinkannya kita mengalami musibah. Dan tidak satu pun musibah. Nanti bisa dirujuk kepada tafsiran surat ini. Surat Asy-Syura ini, ayat ke-30-nya, kalau seseorang ditimpa musibah, dia orang muslim, pasti ada dosanya. Bisa jadi dosa yang telah berlalu, atau bisa jadi baru dosa sebentar ini. Yang penting ada dosa yang hendak dihapuskannya. Walau hanya sakit kepala, pening, ada dosa yang hendak dihapuskan. Dan dengan cara begitu Allah ingin menghapuskan dosa. Tetapi ayat ini kelanjutannya wa ya'fu an katsirin, dan dia Allah itu memaafkan banyak sekali kesalahan-kesalahan, kekhilafan dan dosa-dosa kamu, tanpa
ditimpakannya atau diizinkannya kamu mengalami musibah. Berarti tidak semua dosa dan salah kita Allah hapuskan dengan cara ditimpakan atau diizinkan terjadi pada kita musibah. Tidak, itu sebagian kecil saja. Sebagian kecil saja pun kita sudah letih dan sudah lelah, sudah mengeluh, sudah menderita, sudah sengsara, kadang-kadang putus asa. Itu yang keempat. Yang kelima, siapa yang meyakini, mengimani bahwa musibah itu terjadi atas izin restu Allah dan tidak terjadi dia tanpa izinnya, dia percaya, dia yakin itu telah tertulis di Lauh Mahfuz 50.000 tahun sebelum langit dan bumi Allah ciptakan, sudah tertulis semua yang bakal terjadi, hanya Allah yang tahu. Lalu terjadi musibah itu menimpanya atau menimpa dirinya, menimpa anaknya, keluarganya, kaumnya, bangsanya. Yakin dia itu tidak meleset dari apa yang telah ditulis, apa yang telah tertulis, ditetapkan di alam sana. Yakin dia, percaya dia, itu semua atas kehendaknya dan itu adalah baik. Yahdi qalbah. Surat At-Taghabun surat ke-64 ayat 11 menyatakan, ma asaba min musibatin illa bi'idznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, yakni meyakini, mempercayai semuanya itu terjadi sesuai dengan apa yang telah ditetapkannya di alam sana, di Lauh Mahfuz saja, tidak meleset, yakin dia kepada itu. Semuanya atas kehendaknya, semuanya pasti ada hikmah dan rahasianya. Yakin dia, yahdi qalbah. Allah pasti menunjuki hatinya untuk sabar dan bisa menerima musibah itu. Pertanyaannya, kenapa kita atau orang tidak bisa sabar dan tidak bisa menerima musibah? Karena kita tidak percaya, karena kita tidak yakin. Semuanya itu dia yang menetapkan. Karena kita tidak percaya, di balik musibah itu ada rahmat. Tidak satu kebijaksanaan Allah pun, tidak satu keputusan Allah pun yang semuanya yang buruk. Pasti semuanya baik. Cuman ilmu kita tidak menyangkau ke sana. Andai kan tidak tertangkap di kita di balik musibah semua ini, tapi yakinlah itu semua pasti baik. Percayalah. Karena dia maha baik, dia lebih tahu dibanding kita, sangat tahu apa yang terbaik bagi kita. Itu yang kelima. Dan yang keenam, apa yang terjadi melanda dunia sekarang ini juga namanya musibah. Bukankah musibah itu definisinya sesuatu yang menyakitkan? Sesuatu yang membuat orang terganggu, tidak senang, tidak suka. Berupa namanya corona atau COVID-19. Dunia malahan. Tetap itu bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin itu adalah musibah untuk penguji imannya. Penguji kesabarannya, ketabahannya, dan keredaannya. Penguji keistiqamahannya. Tidak menyimpang daripada itu. Sekaligus untuk menggugurkan, menghapuskan sebagian dosa-dosanya. Apakah orang mukmin itu akan kembali kepadanya atau tidak? Kan ujungnya la'allahum yarji'un, supaya mereka kembali kepada Allah. Musibah itu tidak lama. Musibah sebentar, cuma terasa lama karena kita sedang mengalaminya. Kalau kita tidak mengalaminya tidak lama. Berseluruh saja kita mengasih contoh. Yang merasa orang lama di WC karena kita ingin ke WC. Bagi kita yang tidak ingin ke WC, tidak lama. Itu terasa lama musibah ini karena kita sedang mengalaminya. Tidak ada musibah tidak lama. Ujian itu tidak lama. Lebih banyaklah belajar daripada ujian. Ujian naik kelas paling-paling 10 hari. Belajarnya 6 bulan. Ujian UN 2 hari atau 3 hari. Belajarnya 3 tahun. Cuma kenapa lama? Masalahnya kita sedang mengalaminya.
Manusia kalau mengalami apa yang tidak diinginkan, apa yang dia benci, apa yang tidak disukai, tersalah. Tapi apa yang disenanginya, berapapun lamanya sebentar. Nah, kecil orang wak mujua sepanjang hari, malang sakit jauh mata. Itu yang keenam. Bagi orang kafir, musibah, bencana, petaka itu azab yang didahulukan. Bagi orang lalai, bagi orang lengah, bagi orang yang sudah menjarak dengan Allah, itu peringatan. Bagi orang mukmin itu musibah, penguji imannya, penambah kesabarannya. Akhirnya, kesimpulan daripada khutbah kita ini, bahwa segala sesuatu yang terjadi, yang berlaku di alam ini, semuanya sudah diatur oleh Yang Maha Bijaksana. Kadang-kadang kebijaksanaannya itu menyakitkan bagi orang yang tidak paham. Tapi bagi orang yang mengerti, dia bisa rida. Andaikan dia tidak bisa rida, dia bisa sabar. Kebijaksanaan seorang dokter untuk mencabut gigi seseorang, bagi orang punya gigi sakit. Kebijaksanaan dokter untuk mengamputasi kaki seseorang, itu bagus. Tapi bagi kaki sakit. Kita analogkan ke situ. Apalagi kebijaksanaan Allah yang Maha Tahu. Tidak ada yang tidak baik. Karena Allah itu Tayyib, Allah itu Maha Baik. Dia Rahman, Dia Rahim, Dia Raufun. Cuma masalahnya, makrifah kita kepada Allah barangkali belum mendalam. Sehingga kita pandang semua yang jelek itu buruk. Semua yang buruk tidak baik. Semua yang tidak baik itu berakibat kepada kita salah paham jadinya. Padahal tidak ada yang buruk. Karena buruk dan baik itu sisi pandang kita. Kebetulan Nurul sarang di bawah sakitnya. Kalau sarang di atas tidak sakitnya, walaupun orang terniaya. Ini kan sisi pandang kita saja. Jadi yakinilah, sebagai kesimpulan akhir, yakinilah bahwa semuanya ini telah diatur oleh Yang Maha Bijaksana, Hakimun. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Dia juga alim, hakimun alim. Bagi seorang mukmin tidak ada yang jelek. Ajaban, menakjubkan, mempesonakan urusan orang mukmin itu. Semuanya baik baginya, tergantung keimanannya. Untuk itu, musibah dunia sekarang yang menimpa yang terjadi ini, kita takut, kita cemas, kita khawatir, tapi jangan pula ketakutan kita kepada corona itu melebihi takut kita kepada penguasa alam. Yang lebih patut gelisah, yang putus asa itu orang kafir. Orang beriman ada tempatnya mengadu, ada as-samadnya, Allah samad, tempat bergantung, tempat bersandar, tempat bersandar diri. Ada penjaganya, Al-Hafiz. Dia yakin, dia pasti menolong hambanya. Orang beriman punya keyakinan. Tapi justru kadang-kadang orang yang mengaku muslim itu kadang-kadang lebih gelisah, lebih susah, lebih banyak keluhnya daripada orang yang tidak bertuhan. Apanya yang kurang? Barangkali yang kurang adalah iman di hatinya, bukan iman di mulut. Apa beda iman di hati dengan di mulut? Ya itu bedanya. Satu di hati, satu di mulut. Semoga ada faedahnya dan manfaatnya untuk kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Sebelum khutbah ini kita akhiri, mari kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah, karena Dia telah memerintahkan kita untuk berdoa kepadanya. Bahkan dicap orang yang tidak mau meminta berdoa kepadanya sebagai orang yang sombong. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim
innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bainana wa baina ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawinu bihi alaina masaibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'al waritha minna waj'alhu tha'rana ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.